Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dua video sebelumnya, kita telah menjelaskan bagaimana tutorial membuat web CRUD menggunakan PHP MySQL. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kita membuat web register, login, dan logout. Jadi dari dua video ini, bagian 1 dan bagian 2, kita sudah menghasilkan program yang seperti ini. Jadi halaman yang pertama kali tampil itu adalah halaman login. Misalkan di sini kita salah memasukkan password, nanti akan ditampilkan login gagal, password salah. Nanti akan masuk ke halaman index itu kalau username passwordnya benar. Jadi nanti jika login yang kita masukkan itu benar, maka akan ditampilkan halaman seperti ini. Jadi di sini menampilkan data buku, ada judul buku, pengarang, penerbit, kategori, gambar. Kita bisa menambah, kita bisa merubah, kita bisa menghapus. Kemudian di video ini kita akan menambahkan fitur pencarian. Jadi di sini nanti kita bisa memasukkan keyword. Misalnya kita mau melakukan pencarian berdasarkan judul buku, atau pengarang, atau penerbit, atau kategori. Kemudian setelah kita menambahkan fitur pencarian, kita menambahkan juga nanti pagination. Jadi kalau misalnya ini data bukunya ada 7, misalnya dari 7 ini kita mau tampilkan setiap halaman itu beberapa data. Misalnya 3 atau berapa. Jadi kalau misalnya kita punya nanti 100 data buku, itu kita bisa tampilkan misalnya per halaman itu ada 10 data. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita punya dari dua video yang ini, kita sudah punya database DB buku, kemudian TB buku. TB buku tadi isinya adalah judul, ada ID, judul, pengarang, penerbit, kategori, gambar. Kemudian kita punya TB user, ada username dan password, ini untuk login. Kemudian kita lihat kembali codingan kita sebelumnya. Jadi ini adalah codingan kita sebelumnya, ada folder gambar, ada cek login, daftar, dan seterusnya. Berarti yang akan kita lakukan modifikasi itu adalah pada halaman indeks PHP. Ini adalah halaman indeks. Kita lihat nanti bagian atas itu ada search, kemudian di sini ada button search. Kita coba lihat. Nah, ini ada input tipe search, sama ada button tipe submit. Kita nambahkan misalnya di sini tambahkan name. Misalnya name-nya adalah cari. Jadi nanti variabel cari itu yang nanti akan kita kirimkan. Misalnya kalau kita masukkan keywordnya apa, nanti akan dikirimkan. Kemudian untuk di buttonnya kita kasih nama juga, name-nya misalnya adalah btn search. Oke. Selanjutnya, kalau kita lihat query di sini, query-nya di sini adalah kita mau nampilkan semua data dari tabel TB buku. Berarti nanti kalau kita mau menambahkan ada keyword yang kita masukkan, berarti kita coba nambahkan di sini kode programnya adalah if. Ini untuk mengecek apakah misalnya kita sebelumnya nambahkan dulu di sini. Sebelum kita lanjutkan itu, kita nambahkan di sini metode. Metodenya adalah post, kemudian actionnya nanti ke halaman ini juga. Ya, kita bisa lanjutkan yang tadi. Jadi kalau misalnya btn search-nya itu kita sudah klik, kalau button search kita klik, maka misalnya kita punya variabel cari. Kita punya variabel cari itu isinya adalah
$post cari. Jadi dia ngambil nilainya itu dari input tipe search tadi. Kemudian kalau button search itu kita belum klik, misalnya kita kasih variabel cari itu isinya seperti ini. Oke, lanjut. Maka kita bisa mengganti query di sini dengan menambahkan klausa where judul like. Jadi di sini kita pakai operator like karena mungkin nanti kita mau mencari buku. Kalau kita lihat di sini itu ada 7 buku, misalnya kita mau nyari buku tentang Tom, berarti nanti akan tampil semua buku yang ada kata Tomnya. Atau saya nyari buku tentang Harry, jadi di sini kita menggunakan operator like. Kalau kita menggunakan operator sama dengan kan nanti mesti ya sama persis dengan keyword yang kita masukkan. Jadi mungkin di sini sebaiknya kita tambahkan, ini kan sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya berjudul like cari, kita coba dulu. Jadi misalnya kita nyari tentang Tom, jadi buku tentang Tom. Jadi akan muncul semua buku. Jadi di sini ada 4 buku yang mengandung kata Tom. Kemudian kalau kita cari Harry, kita nyari buku tentang Harry, nanti akan muncul judul buku Harry Potter. Kalau kita klik kembali, maka akan nanti tampil semua data buku, ada 7. Seperti itu. Kemudian misalnya kita nggak pingin hanya pencarian berdasarkan judul buku. Kita pingin juga misalnya berdasarkan penerbit. Nah, kita bisa nambahkan di sini. Misalnya saya copy saja. Kita nambahkan or. Misalnya di sini kita ganti dengan penerbit. Terus di sini ada or, kita kasih lagi pengarang. Kemudian kita nambahkan lagi satu lagi kategori. Jadi kategori like cari. Jadi selain judul kita bisa melakukan pencarian penerbit, pengarang, kategori. Kita coba lagi. Misalnya kita mau nyari penerbit dari sini kan ada New Vision, ada Six Company. Kita mau nyari keywordnya adalah new, berarti nanti akan muncul penerbit dari New Vision. Oke, jadi sampai di sini kita sudah menyelesaikan untuk search. Kemudian kita mau nambahkan dengan pagination. Pagination itu kita bisa menampilkan data di halaman web kita ini, misalnya tiap halaman ada berapa data. Oke, jadi kita misalnya di sini nanti di bagian bawah itu akan ada pagination. Ini kita copy dulu di Bootstrap, lagi-lagi buka getbootstrap.com. Kita coba cari pagination. Ini tinggal kita copy saja mana yang sesuai dengan keinginan kita. Misalkan saya nyari yang ini, saya copy yang ini. Jadi kalau di sini, kalau ini kan ada yang ini berarti disable ya. Ini disable, pack item disable. Sedangkan kalau yang ini itu enable ya. Ini berarti ini kalau disable seperti ini. Kita copy saja, kemudian kita paste di bawah tabel. Kita simpan. Misalnya previous kita ganti dengan sebelumnya. Kemudian next itu kita ganti dengan selanjutnya. Kita coba lihat tampilannya nanti akan seperti ini. Ini belum jalan. Oke, selanjutnya untuk yang pagination
itu nanti di query-nya itu kita menambahkan klausa limit. Jadi limit ini kita bisa batasi berapa data yang kita mau tampilkan. Misalnya kalau saya tampilkan limit 3, jadi select bintang from TB buku, kemudian limit 3, nanti yang ditampilkan itu hanya 3 data buku. Jadi kalau kita lihat di sini, itu yang ditampilkan adalah Joker, Harry Potter, dan Star Wars. Kemudian ini kalau seperti ini, kalau kita nambahkan 0,3, artinya kita mau menampilkan data buku mulai dari indeks ke 0, ini indeks ke 0, sampai sebanyak 3 buah data. Jadi kalau misalnya ini nanti akan tampil mulai dari Joker, Harry Potter, Star Wars. Kemudian misalnya kalau di sini saya ganti dengan 3, maka nanti yang akan tampil adalah mulai dari Tom Jerry 1 sebanyak 3 data, berarti 1, 2, 3. Kita coba lihat. Nih, Tom Jerry 1, Tom Jerry 2, Tom Jerry 3. Jadi nanti untuk kita mau lakukan pagination, ini kita nambahkan ini. Tinggal nanti ini kita tentukan awal datanya berapa, kemudian ini misalnya jumlah data per halaman. Oke, kemudian kita definisikan di atas, misalnya saya buat variabel jumlah data per halaman, misalnya 7 misal datanya ada 7, kita misalkan jadikan dia per halaman 3. Kemudian kalau datanya 7, jumlah data per halaman 3, berarti kan kita harus hitung berapa jumlah halamannya. Nah, tapi sebelumnya kan kita harus tahu dulu, kita buatkan query. Kita buatkan query-nya adalah misalnya MySQL query. Kemudian ini adalah untuk koneksinya. Query-nya kita copy saja mungkin biar cepat. Kita copy dari sini sampai di sini. Nah, itu query-nya. Jadi select bintang from TB buku where judul like cari or penerbit like cari, seperti itu, titik koma. Kemudian kita mau hitung ada berapa baris yang dihasilkan dari query ini. Berarti misalnya kita buatkan jumlah data itu sama dengan MySQL 6 rows query. Jadi nanti variabel jumlah data itu akan menghasilkan ada berapa banyak baris yang dihasilkan. Jadi kalau tadi itu ada 7, mestinya variabel jumlah data itu nilainya adalah 7. Kita coba lihat, mestinya tampil 7. Ini ada 7, berarti sudah cocok. Kemudian berarti jumlah halaman itu sama dengan berapa jumlah datanya, kita bagi dengan jumlah data per halaman. Sehingga kalau kita coba vardam misalnya jumlah data, kita coba lihat hasilnya adalah, oh ini jumlah halaman.
Nah, ini ada nanti 2,3, tapi kan nggak ada halaman yang 2,3. Berarti angka ini harus kita bulatkan. Bulatkannya jangan kita bulatkan ke bawah, tapi harus kita bulatkan ke atas. Tapi kalau kita gunakan round juga, round itu kan dia membulatkan ke yang terdekat. Jadi kita harus bulatkan ke atas. Jadi kalau 2,3 itu harus kita jadikan dia 3. Berarti kalau misalnya kita pakai round, berarti kalau 2,3 nanti jadinya 2 karena dia membulatkan ke yang terdekat. Berarti kita gunakan cell sehingga nanti harusnya ini jadi 3 halaman. Oke, sampai sini kita sudah mendapatkan jumlah halaman. Kemudian berarti nanti yang tampil di sini itu 1, 2, 3 itu sebanyak ada berapa halaman? Kalau ada 10 halaman nanti di sini tampil 1, 2, 3, 4 sampai 10. Sehingga nanti ke kode program yang ini kita modifikasi. Yang ini. Berarti kita bisa gunakan looping di sini. For kita mulai dari I sama dengan 1, kemudian I lebih kecil sama dengan berarti apa? Jumlah halaman, kemudian nanti I plus plus, kemudian di sini berarti yang ini kita hapus saja, yang 2 ini simpan. I sama dengan 1, I lebih kecil dari jumlah halaman. Kemudian di sini I plus plus. Simpan. Kita coba jalankan. Ini nanti ya jadinya, oh ini harusnya kita ganti dengan, berarti ini adalah seperti itu. Ini jadi 1, 2, 3 karena ada 3 halaman. Tapi kalau misalnya kita coba ganti jumlah data per halaman itu 4. Berarti mestinya kalau 4 itu akan ada 2 halaman. Oke, 2 halaman. Kalau misalnya di sini 10, itu nanti hanya akan ada 1 halaman. Oke. Lanjut. Jadi nanti di halaman ini itu akan nanti ada misalkan halaman sama dengan 1 di URL sini ya. Halaman sama dengan 1 atau halaman sama dengan 2. Jadi kita perlu mengetahui halaman yang aktif itu sekarang misalnya halaman berapa. Jadi kita nambahkan di sini misalkan kalau kita pakai get, kita mau ambil dari URL kalau misalkan halaman yang sudah ada, berarti kita buatkan variabel halaman aktif itu sama dengan halaman. Jadi kalau misalnya halaman sama dengan 2, berarti kan halaman aktifnya itu adalah 2. Tetapi kalau belum ada halaman di URL, maka kita bisa katakan bahwa halaman aktif itu sama dengan 1. Jadi nanti mulai dari yang pertama. Berikutnya
Kalau halaman aktifnya 1 atau kalau halaman aktifnya 2, kita tentukan awal datanya itu mulai dari berapa, karena kan nanti yang akan kita gunakan nanti di sini. Berarti nanti di sini kita ganti dengan ini adalah jumlah data per halaman, sedangkan di sini nanti adalah awal datanya. Kalau halaman 1 awal datanya berapa, kalau halaman 2 awal datanya berapa. Sini misalkan kita buat variabel awal data, sehingga untuk menghitung awal data kita bisa hitung bahkan awal data itu sama dengan berapa jumlah data per halaman, jumlah data per halaman kali halaman aktif kita kurangkan dengan jumlah data per halaman. Jadi misalnya kalau ini kan jumlah data per halamannya 3, halaman aktifnya 1, berarti 3 kali 1, 3 kurang 3. Jadi dia nanti mulai dari 0. Mulai dari 0. Kemudian kalau halaman aktifnya 2, kalau halaman aktifnya 2 berarti 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 3, berarti 3. Mulai dari 3 sebanyak 3 data. Oke, seperti itu. Sehingga nanti kita bisa coba. Misalnya kalau ini kan dia mulai dari ini sebanyak 3 data. Kalau kita misalkan halaman sama dengan 2, halaman sama dengan 2, berarti dia mulai dari ini kan Joker, Harry Potter, Star Wars, berarti nanti dia muncul dari Tom and Jerry 1, 2, 3. Coba enter. Tom and Jerry 1, Tom and Jerry 2, Tom and Jerry 3. Kalau halamannya sama dengan 3, berarti nanti yang muncul hanya Tom and Jerry 4, karena udah nggak ada lagi data setelahnya. Oke, berikutnya adalah kita atur yang ini. Kita atur, jadi kalau kita klik 1, nanti dia akan pindah ke halaman 1. Kalau kita klik 2, dia akan pindah ke halaman 2. Berarti kita nambahkan di sini. Jadi kalau kita klik 1, halaman sama dengan I. Kita coba. Jadi kalau ini halaman 3, kita klik 1 nanti ke halaman 1, kita klik 2 nanti ke halaman 2, kita klik 3 nanti ke halaman 3. Sampai di sini sudah jalan. Kemudian kita coba aktifkan yang sebelumnya sama selanjutnya. Berarti yang di sini kita coba hapus dulu disable. Jadi kalau disable itu nanti kita hilangkan nanti seperti ini. Jadi bisa diklik. Tapi kalau disable itu nanti nggak bisa diklik. Jadi kalau kita klik sebelumnya, kita bisa tambahkan di sini misalnya href kita bisa katakan kalau sebelumnya nanti halaman itu sama dengan halaman aktif kurang 1, sama dengan ini halaman aktif kita kurangi dengan 1. Kemudian kalau kita klik selanjutnya ini sama. Berarti halaman itu sama dengan halaman aktif kita tambahkan dengan 1.
Kita coba. Ini halaman 3, kalau klik sebelumnya itu ada 2, itu ke halaman 2. Kita klik sebelumnya itu nanti ke halaman 1. Kemudian kita klik selanjutnya itu halaman 2. Kita klik selanjutnya nanti halaman 3. Kita klik di sini nanti langsung halaman 1. Kemudian yang harus kita tambahkan adalah kalau dia sudah di halaman 1, misalnya sebelumnya ini jadi disable. Kalau misalnya sudah ada di halaman 3, berarti nanti ini selanjutnya jadi disable. Karena kalau kita klik ini sebelumnya kan nanti jadi halaman 0. Jadi baiknya pada saat halamannya 1 kita disable. Berarti nanti kita tambahkan di sini. Kalau jadi kita nambahkan, kita kasih PHP. Kalau berarti kalau halaman aktif sama dengan 1, kalau halaman aktif sama dengan 1, berarti kan itu disable. Ini kita tambahkan disable. Kalau 1 ya. Kemudian buat lagi PHP. Tambahkan else. Kalau halaman sama dengan 1 nanti disable, tapi kalau selain itu kita copy saja ini. Ini disable-nya hilangkan. Sehingga kita coba, ini halaman 1. Berarti udah nggak bisa diklik. Kalau halamannya sama dengan 2, ini bisa diklik. Tapi kalau kita klik sebelumnya, kembali ke halaman 1, yang sebelumnya itu udah nggak bisa diklik. Hal yang sama juga kita lakukan pada selanjutnya. Cuman kalau selanjutnya berarti jika halaman aktifnya, jadi kalau untuk selanjutnya itu jika halaman aktif itu sama dengan jumlah halaman. Atau saya copy saja yang ini. Kemudian ini selanjutnya kita ganti. Cuman nanti di sini berarti bukan kurang, tambah. Ini berarti selanjutnya. Berarti di sini kalau halaman aktif itu sama dengan jumlah halaman, maka dia disable. Kita coba. Kalau halaman 1 kan dia masih bisa diklik. Selanjutnya halaman 2, halaman 3. Nah ini pada saat halaman 3 udah nggak bisa diklik. Seperti itu. Kemudian kita coba logout dulu. Admin. Ini nanti tampil semua data karena dia tampilkan per 3 data. Kita coba nyari Harry. Bukunya cuma 1, betul ya. Tapi kalau saya nyari Tom, ada 2 halaman. Nah ini cuman kita punya pagination ini belum link sama pencariannya. Jadi untuk membuat pencarian link dengan paginationnya itu kita mesti nyimpan. Kita mesti nyimpan keyword yang ada di sini. Misalnya kita gunakan variable session. Kita gunakan variable session. Jadi pada saat button search itu kita klik, jadi kita tambahkan di atas sini. Pada saat button search itu kita klik, misalnya kita nambahkan
sessionnya adalah cari, isinya adalah cari, berarti keyword yang kita masukkan. Jadi variabel session itu nanti akan berisi keyword yang kita masukkan. Kalau button search itu belum kita tidak klik, maka nanti akan session cari. Ini ada Tom. Nah, ini ada 2 halaman. Kalau saya nyari Harry mana ya? Oh, ini kita mesti, karena Harry itu nggak ada di halaman 2 ya. Halaman 1 seperti itu. Saya nyari Tom, halaman 1, halaman 2, kayak gini. Kemudian kalau misalnya, berarti kan ini dia akan buat variabel session cari pada saat button search-nya itu kita klik. Tapi kalau kita nggak klik, nanti variabel cari itu akan ngambil data dari session cari. Cuman nanti masalahnya bagaimana kalau belum ada session cari. Jadi kalau misalnya belum ada session cari, jadi kita bisa nambahkan else if, misalnya is set belum ada misalnya session cari, kita kasih note di sini. Berarti kalau belum ada session cari, nanti variabel cari itu kita buat seperti tadi. Jadi misalnya saya logout dulu, admin. Nah, ini kan belum ada session cari dibuat, karena session cari itu dibuat pada saat button search itu kita klik. Ini ada 7 data, 1 halaman itu kita tampilkan 3 data, kita klik selanjutnya. Ini di halaman 2, kalau halaman 2 sebelumnya aktif, selanjutnya juga aktif. Tapi pada saat halaman 3 ini harusnya selanjutnya ya. Selanjutnya. Tadi karena kita copy ya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ini udah nggak aktif. Sebelumnya ini ada 7 buku, tapi kalau saya nyari Tom itu hanya ada 4 buku, berarti tampilkan cuma 2 halaman, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita klik kembali search, itu nanti akan seperti ini. Kan ada 3 halaman karena ada 7 data. Jadi pada video ini kita sudah menambahkan web yang sudah kita buat pada 2 video sebelumnya dengan menambahkan fitur search atau pencarian, kemudian kita juga menambahkan fitur pagination. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan pada video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.